Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, agar lebih paham tentang teks prosedur, simaklah video berikut. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang teks prosedur untuk kelas 11 semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ada 2 pasang KD di sini. Yang pertama, 3.1 mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Dan 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Pengertian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu hal, baik melakukan sesuatu aktivitas tertentu ataupun membuat sesuatu yang penyajiannya dengan urut. Nah, tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan penjelasan atau memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau tahapan dalam mengerjakan suatu hal dengan berurutan sehingga dapat selesai. Nah, struktur teks prosedur ada 3 ya. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuan di sini merupakan pengantar tentang topik yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah. Ini berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang, berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Nah, untuk yang ketiga ini, yaitu penegasan ulang, ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, unsur kebahasaan dalam teks prosedur, yang pertama banyak dijumpai kalimat perintah, seperti masukkan gula sesuai dengan takaran. Kemudian yang kedua, adanya pemakaian kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Kemudian penggunaan konjungsi yang temporal atau kata penghubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan, seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Kemudian adanya penggunaan kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian banyak menggunakan keterangan cara, misalnya dengan cepat, dengan lembut, dengan perlahan-lahan, dan sebagainya. Nah, biasanya di dalam teks prosedur ini juga terdapat partisipan manusia. Jadi partisipan manusia itu adalah semua manusia. Partisipan ini dapat meliputi pronomina atau kata ganti seperti nya. Kemudian juga ditemukan adanya verba material. Verba adalah kata kerja. Jadi verba material ini adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kita melakukan suatu perbuatan. Nah, verba ini berupa perbuatan fisik dari partisipan dan dapat dilihat secara nyata. Sebagai contoh,
melihat, memukul, menendang. Jadi, apabila dibuat dalam kalimat, misal, Vina melihat pesawat lepas landas di bandara. Selain verba material, juga terdapat verba tingkah laku. Kalau verba tingkah laku, ini adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Jadi, verba tingkah laku ini adalah sikap mental yang tidak tampak. Artinya bahwa verba tingkah laku ini mengacu pada sesuatu yang sulit untuk dilihat secara langsung atau secara fisik, karena hanya berupa ungkapan. Contoh, memahami, merasakan. Nah, jika dibuat dalam bentuk kalimat, misal, Lisa menikmati masakan ibu dengan sangat lahap. Nah, berikut adalah contoh teks prosedur, misalnya membuat smoothie red velvet strawberry. Nah, silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada 3 struktur ya. Yang pertama, smoothie red velvet strawberry merupakan minuman yang lagi hits saat ini setelah dalgona coffee. Berikut adalah cara membuatnya. Nah, ini masuk di dalam tujuan. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, kalian bisa menikmati minuman ini ketika suasana sedang panas. Nah, ini masuk di dalam penegasan ulang. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang teks prosedur? Nah, mari kita menganalisis contoh teks prosedur tadi dengan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tadi. Misalnya, menggunakan kalimat perintah, sebagai contoh siapkan bahan, dan seterusnya. Kemudian ada konjungsi temporal, misalnya dan, lalu, dan sebagainya. Ada juga yang kata yang menyatakan urutan, seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kemudian ada keterangan cara di situ dengan api sedang. Kemudian ada partisipan manusia di situ, yaitu kalian. Ada verba material juga, yaitu bersihkan, memasukkan, karena ini melakukan suatu tindakan. Kemudian ada verba tingkah laku, yaitu menikmati. Nah, terima kasih anak-anak, semoga kalian pahamnya. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca ringkasan materi pada buku teks pembelajaran. Berikut contoh-contoh dari teks prosedur. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.